يا لطيفا بالعباد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cari berkah guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Digoda iblis. Di malam hari, Syekh Abdul Qadir senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang diceritakan oleh pembantunya, yakni Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Abdul Fattah Al-Harawi. Pada suatu hari ketika ia bermalam di rumah sang waliullah, ia sempat melihat suatu peristiwa yang belum pernah diketahui. Di awal malam, Syekh Abdul Qadir melaksanakan sholat sebentar, kemudian berzikir kepada Allah hingga sepertiga malam. Selanjutnya membaca lafaz Al-Mukhid, Ar-Rabu, Asy-Syahidu, Al-Khasibu, Al-Fa'alu, Al-Khaliqu, Al-Bari'u, Al-Musawwara. Tiba-tiba tubuh sang waliullah terangkat ke udara dan menghilang dari pandangan mata. Dan beberapa saat kemudian, Syekh Abdul Qadir tampak berdiri melaksanakan sholat dengan memperpanjang bacaan Al-Quran. Setelah itu duduk berdoa dan berzikir. Dari tubuhnya mengeluarkan cahaya yang menyilaukan mata. Di malam yang lain, ketika Syekh Abdul Qadir duduk berzikir, tiba-tiba muncul seberkas cahaya yang di dalamnya tampak sesosok tubuh dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Aku nyatakan padamu bahwa mulai saat ini kuhalalkan semua barang yang haram bagimu." Pernyataan sosok dalam cahaya tersebut membuat Syekh Abdul Qadir sangat terkejut dan tampak marah. Kemudian spontan ia membentaknya, "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Pergilah kau, hai makhluk terkutuk." Cahaya terang benderang itu lenyap seketika. Tinggallah kegelapan yang menyelimuti Syekh Abdul Qadir. Dan suara tersebut kembali berkumandang, "Wahai Abdul Qadir, kau sangat beruntung dapat menyelamatkan diri dari godaanku. Itu berkat keteguhan iman serta luasnya pengetahuanmu. Karena sudah 70 orang ahli tarekat telah berhasil aku sesatkan dengan cara seperti ini." Lalu Syekh Abdul Qadir berkata, "Hanya bagi Tuhanku keutamaan dan pemberian itu." Setelah peristiwa itu, ada seseorang bertanya, "Dari mana Tuan tahu bahwa makhluk itu adalah syaitan?" Syekh Abdul Qadir menjawab, "Dari ucapannya yang berbunyi, 'Aku halalkan semua barang yang haram bagimu.' Sedangkan Allah tidak pernah memerintahkan untuk berbuat hal-hal yang buruk," jawab Syekh Abdul Qadir. Dalam riwayat lain diceritakan, pada suatu hari iblis datang dengan mengaku sebagai malaikat Jibril. Iblis mengatakan bahwa kedatangannya dengan membawa buraq yang akan membawa Syekh Abdul Qadir pergi ke hadirat Allah. Mendengar pernyataan itu, sang waliullah segera mengetahui bahwa yang datang di hadapannya adalah iblis. Sebab malaikat Jibril dan buraq hanya datang kepada Rasulullah SAW. Dengan demikian iblis telah gagal dalam usahanya. Kisah selanjutnya, wafatnya sang waliullah. Memang sudah menjadi ketentuan Allah bahwa semua yang hidup di dunia pasti akan mengalami kematian, tidak terkecuali nabi atau rasul. Ketika sakit, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani telah memuncak salah seorang putranya yang bernama Abdul Wahab, meminta nasihat. "Wahai ayahku,
Berilah aku wasiat, apa yang harus aku kerjakan sepeninggalmu nanti. Syekh Abdul Qadir menjawab, engkau harus tetap bertakwa kepada Allah, jangan merasa takut maupun gentar kepada siapapun selain Allah. Setiap keperluan mohonlah kepada Allah, jangan bergantung kepada sesuatu selain kepadanya. Carilah segalanya dari Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu wafat pada malam Senin tanggal 11 Rabiul Tsani 562 Hijriah bertepatan 1166 Masehi. Tanggal tersebut oleh para pengikutnya dinamakan Jiyarwin Syarif. Setelah Ghaus A'dzam itu wafat, anak dan para muridnya mendirikan jamaah tarekat yang disebut Tarekat Qadariyah, yang hingga kini diamalkan oleh sebagian orang Islam. Demikian besarnya pengaruh sang waliullah dalam sejarah Islam, dan kepribadiannya tetap bersinar. Kepribadiannya tetap bersinar sehingga ada dari kaum muslimin yang mendirikan jamaah manaqib yang isinya membacakan riwayat hidup Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya latifan bil ibad